Pencapaian yang terbesar dalam kehidupan ini adalah dikenal sama Tuhan. Bukan tentang kesembuhanmu, bukan tentang kenaikan jabatanmu, bukan tentang pencapaian yang dunia bisa tawarkan. Pencapaian terbesar yang Alkitab katakan adalah ketika engkau dikenal sama Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Malam hari ini berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Hancurkan setiap pondasi yang salah, gantikan dengan pondasi yang benar. Dalam pewahyuan oleh Roh Kudus sendiri, nyatakan pribadimu malam hari ini. Tuhan, Engkau bekerja tanpa batas, melebihi dari semua media apapun. Karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkaulah Yehovah Shammah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Berbicaralah kepada setiap hati. Ubah hati kami menjadi hati yang baru, seturut yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Wow. Shalom jemaat semua. Bersyukur sekali bisa melayani dan mungkin ini pertama kali nih saya ada di sini di GBI Intermart dan kali ini kita berjumpa dalam kondisi yang futuristik yang gak pernah kepikir secara virtual melalui Zoom, tapi saya percaya bahwa media apapun bisa Tuhan pakai untuk bisa mengubah kehidupan seseorang. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang sebuah pesan yang saya dapat beberapa waktu terakhir ini, judulnya adalah Aku Dikenal Tuhan. Nah, pernah nggak dalam kehidupan kita ada orang yang tiba-tiba suka ngaku-ngaku kenal kita? Pernah nggak ada orang yang tiba-tiba ngomong, oh gua deket banget sama itu orang, kenal baik, kapan hari udah pernah ini. Dan suatu kali ketika ada orang cerita itu dan kita tanya balik sama teman kita, siapa sih ini orang? Gua gak pernah tahu gitu, pernah ketemu di mana sih? Jangan sampai hari ini kita kelihatannya kenal Tuhan, tapi ternyata Tuhan gak kenal kita loh. Matius 7:22-23 dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Luar biasa banget. Dan mengusir setan pakai namamu juga. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang sudah bisa bikin mujizat, yang sudah punya pencapaian yang begitu hebat, di hari terakhir bisa ngalami penolakan. Saya rindu pesan ini malam hari ini berbicara kuat bagi Anda untuk kita bisa check up hidup kita yuk. Hari-hari ini kalau nggak check up tiba-tiba bisa check out, jadi harus hati-hati. Mendingan cek dulu daripada tiba-tiba sudah lewat. Saya belajar bahwa pencapaian terbesar dalam kehidupan ini kalau kita baca ayat firman Tuhan barusan, itu bukan bernubuat. Itu bukan tentang mengusir setan. Itu bukan tentang mujizat sembuh dari sakit. Bisa punya promosi yang begitu hebat dalam pekerjaan maupun pelayanan. Punya nilai bagus di dalam sekolah. No. Pencapaian yang terbesar dalam kehidupan ini adalah dikenal sama Tuhan. Tangkap ini. Tangkap ini. Saya belajar ini dari Abraham di dalam Yakobus 2 ayat 23. Dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah.
maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai siapa? Sahabatnya Allah. Keren banget ya. Coba boleh gak kita mikir sebentar? Kira-kira kalau Tuhan kenal kita, kita ini siapa sih? Sahabatnya Tuhan atau bukan? Atau kita cuma orang yang seringkali cuma datang sama Tuhan ketika lagi butuh? Siapa kita? Coba pikir. Kita bisa menipu manusia dengan berbagai macam topeng kita. Tapi kita kan gak pernah bisa nipu Tuhan. Banyak orang menganggap kita, wah ini orang deket banget sama Tuhan nih. Wah ini orang luar biasa banget dipakai Tuhan nih. Pertanyaannya dibalik. Kalau Tuhan kenal kita siapa? Jangan sampai manusia kenal kita sebagai berkat, tetapi ternyata Tuhan kenal kita orang yang bejat. Kita gak bisa tipu Tuhan hari-hari ini. Pencapaian terbesar bukan tentang kesembuhanmu, bukan tentang kenaikan jabatanmu, bukan tentang pencapaian yang dunia bisa tawarkan. Pencapaian terbesar yang Alkitab katakan adalah ketika engkau dikenal sama Tuhan. Dikenal sama Tuhan itu selalu ada perbedaan. Saya belajar pertama ini, kalau orang dikenal sama Tuhan, hidupnya itu ada penyertaan Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 14 kita belajar dari hidupnya Daud. Tetapi sekarang kerajaanmu Saul tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Tuhan itu kalau ngomong tentang siapa Daud, ini orang-orang yang begitu berkenan di hatiku. Sampai dalam sebuah terjemahan yang lain dikatakan siapa Daud? The man after God's own heart. Artinya orang yang begitu dekat, yang begitu nempel, yang begitu melekat sama hatinya Tuhan. Begitu berkenan. Dan kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 14, gak kaget. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Orang kalau dikenal sama Tuhan itu hidupnya gak ngoyo, kalau bahasa Jawa. Gak maksa, tetapi dia tahu kemanapun dia pergi, ada Immanuel yang menyertai dia. Bisa jadi dia melewati musim yang tidak mudah, di dalam segala keadaan, waktu berlimpah atau waktu kurang, selalu bisa ngalamin namanya damai sejahtera Tuhan. Hidupnya gak tergantung sama keadaan. Tetapi dia tahu, apapun kondisiku selama Tuhan menyertai, aku aman, aku tenang. Itu kita perlu ngerti hari-hari ini. Karena seringkali pun Tuhan juga mau melakukan kebaikannya di dalam sebuah kemasan yang seringkali tidak baik menurut ukuran manusia. Coba kita lihat Daud. Saya belajar tentang hidupnya Daud. Dia itu mengalami hidup yang begitu luar biasa banget. Seringkali ngalami musim yang gak gampang dalam hidupnya. Tapi saya melihat begitu banyak sekali penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ada sebuah lagu yang saya kepingin nyanyikan. Dan saya rindu Anda ketika dengar lagu ini kita nyanyi bareng-bareng. Lagunya kayak gini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Ini orang yang dikenal sama Tuhan, itu ada di tangannya Tuhan. Ada di hatinya Tuhan. Ada di pikirannya Tuhan, dipikirin terus sama Tuhan. Ada di rencananya Tuhan. Tak pernah ditinggalkan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, gak pernah merasa sendirian sekalipun dalam kesendirian. Tanggap ini. Karena dia tahu Tuhan bersamaku, karena Tuhan mengenalku. Yang kedua yang saya belajar, orang yang dikenal Tuhan itu selalu punya fasilitas khusus yang Tuhan bisa berikan dalam kehidupan ini. Kita coba lihat Musa.
Keluaran 33 ayat 11 sampai 19. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Bayangin, ini level yang kalau saya mau ngomong sama Tuhan, Tuhan mau dong Tuhan. Ngobrol kayak temen. 16. Bagaimana orang akan tahu nih Musa ngomong sama Tuhan. Tuhan, bagaimana orang bisa tahu bahwa Engkau berkenan kepada saya dan kepada bangsa ini jika Tuhan gak tolong kami. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan membedakan kami dari bangsa-bangsa lain di muka bumi. Dengan kata lain, Musa lagi ngomong sama Tuhan, Tuhan bedakan kami dari orang lain yang tidak dikenal Tuhan. Aku percaya pertolongan-Mu ada bagi kami. Ini yang keren ayat 17. Lalu kata Tuhan kepada Musa, permintaanmu akan kukabulkan. Tangkap ini. Jawabannya apa? Sebab aku mengenal engkau Musa dan aku berkenan kepadamu. Lalu Musa memohon, Tuhan perlihatkan saya cahaya kehadiranmu. Jawab Tuhan, aku akan lewat dengan segala keagunganku di depanmu sambil mengucapkan namaku yang suci. Akulah Tuhan dan aku akan menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan kepada orang-orang yang kupilih. Fasilitas Tuhan itu enggak dikasih sembarangan, maaf. Enggak dikasih sembarangan. Itu cuma dikasih buat orang-orang yang dikenal sama Tuhan. Saya punya ilustrasi yang luar biasa. Suatu kali saya nonton sebuah konser rohani, itu gak dapat tiket. Saya mau nonton gak dapat tiket. Tiba-tiba saya ingat bahwa yang bikin konser ini teman saya, teman baik. Dan saya akhirnya telepon dia, bro, gua kehabisan tiket dan baru inget, kan elu yang bikin konsernya. Bisa bantuin gak? Aku mau beli deh. Tapi singkat cerita teman saya ngomongnya beda. Karena dia teman baik, teman dekat, dia kenal saya dengan begitu baik. Dia ngomong kayak gini, buat lu mah gak usah tiket. Maksudnya gimana? Gua kasih lu VIP akses dan itu all access. Lu nanti bisa masuk ke backstage, lu nanti bisa dapat seat yang paling nyaman. Dan gue cuma mau kasih buat lu, Ki. Gue gak bisa kasih ke sembarangan orang. Hari itu saya ketika datang ke tempat konser, kalau gak salah waktu itu ada di tenis indoor Senayan. Dan saya dikasih teman saya VIP akses. Dan saya bisa mendapatkan pembedaan daripada orang-orang lain yang tidak kenal dekat dengan yang bikin acara. Kalau engkau dekat dengan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, kalau engkau dikenal dekat sama dia, gak kaget, kita tuh bisa terima fasilitas khusus yang gak dikasih ke sembarangan orang. Kuncinya dikenal sama Tuhan. Yang ketiga yang saya belajar, orang kalau dikenal sama Tuhan, itu ada rahasia kehidupan yang Tuhan selalu akan sampaikan dalam kehidupannya. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, there is a private place reserved. Ada sebuah tempat yang khusus disiapkan, direservasi for the lovers of God. Orang yang dikenal sebagai kekasihnya Tuhan. Where they sit near Him, di mana mereka itu suka duduk dekat Tuhan and receive the revelation secrets of His promises. Orang yang dikenal dekat sama Tuhan, Tuhan kenal dia, gak kaget, dipercaya rahasianya Tuhan. Coba kita lihat gambar berikut.
Ada sebuah kartu namanya kartu ATM. Kartu ATM ini berisi uang, benar nggak? Kalau kartu ATM ini ada isi uangnya, untuk bisa ambil uangnya Anda harus punya passwordnya, Anda harus punya rahasianya. Buat apa punya kartu ATM tapi nggak pernah ngerti pinnya berapa? Anda nggak akan pernah bisa ambil uang dari sana. Dan kalau misalnya Anda punya kartu ATM, percayalah kebanyakan dari kita, pinnya, passwordnya cuma akan kita kasih tahu kepada orang yang kita kenal dengan dekat. Nangkap sesuatu di sini? Gak dikasih ke sembarangan orang. Yang tahu pin ATM saya ya cuma bojoku, gak ada yang lain. Orang tuaku aja gak tahu, anak-anakku gak tahu, asisten rumah tangga di rumah gak tahu, even teman deket aja gak tahu. Yang paling tahu itu cuma istriku, yang aku kenal dekat, yang aku bisa percaya. Lihat, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan kasih rahasia kehidupan buat orang yang dikenal sama Tuhan. Tangkap ini. Suatu kali, setahun yang lalu, saya ngalami kondisi gak mudah. Kita semua lah, gak cuma saya percaya. Saya punya sebuah tempat baru yang dibangun di Gading Serpong. Lantai 11, bangunannya bagus banget. Udah dapat satu area luasnya 500 meter persegi. Keren banget, bangunnya begitu mahal. Tapi gara-gara pandemi juga ada masalah yang lain. Baru dipakai 4 bulan untuk ngantor, bubar semua. Itu gak enak banget. Padahal bagi saya itu penantian 13 tahun setelah saya berjuang untuk membangun Unlimited Worship, sekolah pujian penyembahan yang saya bangun. Gak cuma itu, semua jadwal pelayanan saya, semua jadwal yang sudah saya susun berantakan semua, bubar, nol. Cancel semua. Waktu itu harusnya berangkat ke Israel, bisa bawa 130 orang, batal semua. Gak bisa masuk ke Israel, awal pandemi. 20 Maret harusnya berangkat, awal Maret cancel semua. Itu gak mudah. Dan waktu itu usaha istri saya itu benar-benar dalam kondisi yang sedang berjuang, lagi merintis. Jadi bayangkan kondisi kami lagi gak baik secara finansial waktu itu. Tapi kami memilih untuk kami hampiri Tuhan. Tuhan, kami gak tahu what's going on, Tuhan yang tahu. Ketika kami selesai doa, istri saya tiba-tiba ngomong sama saya gini, yang aku kok diingetin sama Tuhan beberapa nama teman-teman kita yang sudah lama gak dikontak ya. Kenapa? Kok rasanya aku digerakin untuk bantu mereka. Yang kita ini juga lagi gak ada pemasukan, kok kamu malah mau bantu-bantu orang, itu gimana sih? Tapi ya udah, kalau memang itu yang Tuhan suruh, Tuhan tuntun kamu, ya udah yuk kita gerak bareng-bareng. Udah, singkat cerita dikontak. Setelah saya kontak, istri saya cerita, yang bener yang suaminya itu kerjanya jadi Grab driver. Dulu punya mobil, gara-gara pandemi mobilnya dijual. Habis itu malah melalui pandemi ini anaknya nambah. Saya juga bingung, ini orang kok nekat banget. Di tengah pandemi kenapa anak bertambah gitu kan. Kondisinya gak mudah, dan sekarang dia malah dihidupi sama adiknya. Ini satu keluarga dihidupi sama adiknya, bayangin. Ini kondisi gak mudah banget. Istri saya tiba-tiba kasih saya kode, nabur yuk yang. Tiba-tiba saya sama dia cuma kasih kedipan mata, namanya suami istri kan, udah tahu angkanya berapa. Singkat cerita, kita nabur. Ternyata gak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian istri saya digerakin kontak temennya lagi. Melakukan hal yang lain lagi. Saya pun juga digerakkan untuk melakukan sesuatu yang saya nggak pernah lakukan sebelumnya. Ini gara-gara terinspirasi dari Kak Sydney waktu itu. Dia bikin sebuah campaign untuk bisa orang-orang bisa nyumbang dan akhirnya bisa dibelikan sekitar 1.500 APD waktu itu, tahun lalu tuh.
Saya ngelihat ini luar biasa. Saya akhirnya berpikir kenapa saya juga nggak melakukan ini yang selama ini nggak pernah saya lakukan. Akhirnya saya membuat sebuah campaign namanya Kemurahan Hati terjadi di sini. Dan nggak nyangka ternyata hasilnya sekitar 80 juta masuk dan itu kami bekerja sama dengan Tangan Pengharapan. Akhirnya itu menjadi berkat bagi banyak orang dan nggak cuma itu. Beberapa musisi teman-teman kita, kru dari musisi juga bisa kita tolong gara-gara hikmat yang Tuhan kasih. Singkat cerita, lah nabur terus gimana? Sementara cicilan ada, sementara musim kami lagi gak mudah. Yang luar biasa, istri saya dikasih hikmat sama Tuhan setelah itu. Istri saya bikin kue dan dia ngomong kayak gini sama saya, yang kue-kue ini sekarang lagi dijual harga 400.000. Tapi aku mau bikin nilainya bukan 400.000, nilainya 1 juta. Even orang bayar aku 400.000 gak apa-apa, tetapi aku bikin sekelas 1 juta. Wah, kamu nekat sih yang. Kemurahan lah yang. Ada beberapa teman-teman yang ngomong, V, istri saya namanya VV. V ini kemurahan, V. Jangan dong, kamu merusak harga pasar. Enggak, aku rencana nanti akan naikkan hargaku setahap demi setahap. Singkat cerita, gara-gara harganya murah, kualitasnya bagus, orang-orang pada pesen. 6 bulan setelah itu harganya naik 2,5 kali lipat. Orang-orang tetap pesen, bahkan bertambah kuantitasnya. Singkat cerita, Tuhan memelihara kami selama musim pandemi ini. Kami gak berkekurangan. Lihat, orang yang dikenal Tuhan itu bisa mendapatkan rahasia tuntunan Tuhan setiap hari. Musim apapun selalu ada pesan Tuhan, tuntunan Tuhan yang mau disampaikan buat kita semua. Karena dia Bapak gak pengen anaknya kelaparan. Bapak kepengen anaknya tetap bisa makan, bahkan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itulah Bapak surgawi. Dari situ saya belajar, Tuhan itu luar biasa memelihara kami. Dan puji Tuhan hari ini, apa yang dibangun juga di Unlimited Worship, kami bisa melanjutkan dengan begitu luar biasa. Nah, Galatia 4 ayat 7 dan 9, saya akan lanjutkan. Dikatakan seperti ini. Galatia 4 ayat 7 dan 9. Karena itu hendaklah kalian tahu bahwa kita yang percaya seperti Abraham akan diterima Allah sebagai keturunan Abraham secara rohani. Siapa yang percaya kepada janji-janji Allah seperti pahlawan iman kita Abraham juga turut diberkati seperti dia. Abraham kalau bisa menjadi sahabatnya Tuhan, artinya kita semua yang percaya kepada Tuhan juga bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Apapun latar belakang kita, yang percaya katakan amin. Apapun latar belakangmu, apapun kegagalanmu, apapun pencapaianmu, kita semua bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Dan itu adalah pencapaian terbesar dalam kehidupan ini, untuk dikenal Tuhan. Bagaimana sih bisa dikenal sama Tuhan? Untuk bisa dikenal sama Tuhan, saya belajar yang pertama ini. Kenalilah Tuhan secara pribadi. Kita tuh bisa tahu tentang Tuhan itu dalam keramaian, dalam ibadah, dalam Zoom, bisa nonton YouTube bisa. Tetapi saya mau kasih tahu, Anda cuma bisa kenal Tuhan itu dalam kesendirianmu. Beda banget dengan kita lagi makan rame-rame sama orang, dengan kita lagi private dinner dengan seseorang, itu beda. Kalau rame-rame, omongannya terbatas karena semua orang juga pengen ikutan ngomong, betul gak? Tapi kalau kita cuma makan berdua dengan seseorang, kita tuh bisa kenal dengan dekat, dengan lebih dari hati ke hati, bisa ngobrol sesuatu yang kita nggak bisa bicarakan di dalam sebuah tempat yang ramai. Kita tuh cuma bisa kenal Tuhan secara pribadi. Sifat dari pengenalan itu harus pribadi dan nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa kalau saya mau kenal istri saya, zaman saya pacaran dulu,
aku mau kenal kamu, tetapi boleh gak temen aku mewakili untuk kenal kamu? Kan gak bisa. Pengenalan itu gak bisa diwakilkan. Kenal Tuhan gak bisa diwakilkan lewat suami, istrimu, anakmu, gak bisa. Harus kenal sendiri, harus ngalami sendiri. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau engkau pengen kenal Tuhan itu baik, harus dikecap sendiri. Dikecap itu apa sih? Pakai lidah dirasakan. Nasi goreng yang sama dikasih kedua orang yang berbeda, responnya bisa beda loh. Yang satu ngomong, ini nasi goreng enak banget. Yang satu bisa ngomong, ini nasi goreng kok asin banget ya. Makanan yang sama dikasih kepada dua orang yang berbeda, responnya bisa beda. Dan itu harus dirasakan sendiri. Tetapi kalau engkau mengenal Tuhan, engkau merasakan Tuhan, engkau cuma akan lihat satu hal, Tuhan itu baik. Gak ada yang lain. Dan itu gak akan bisa mengubah, karena memang dia Tuhan yang baik. Titik. Tidak akan pernah berubah. Seringkali kita baru bisa kenal Tuhan justru di dalam musim yang tidak mudah. Penuh tekanan, di dalam kegelapan Tuhan akan memperkenalkan bahwa Dia itu terang. Di dalam kebuntuanmu Tuhan akan memperkenalkan Dia itu jalan. Di dalam ketakutanmu Tuhan baru akan kenalkan Dialah ketenanganmu. Di dalam keterbatasanmu engkau akan kenal bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Di dalam musim kesesakan baru engkau akan kenal siapa Tuhanmu yang sesungguhnya. Kita coba lihat Mazmur 23, perjalanan hidup Daud. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Dan dia ngomong apa? Dia kenal Tuhan. Selama Tuhan jadi gembalaku, takkan apa? Kekurangan aku. Mazmur 23 ini adalah merupakan kisah balik dari perenungannya Daud setelah dia itu jadi raja. Saya baca sebuah literatur, jadi ternyata ini ditulis. Dia flashback, dia ingat musim hidupnya itu gimana. Gak selalu manis, gak selalu baik. Kita coba lihat. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Oh enak banget ini. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oh nyaman banget. Jiwaku jadi segar, aku ngalami kesegaran. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Aku jadi hidupnya benar oleh karena Tuhan yang bikin aku benar. Tapi ayat 4, sekalipun aku suatu kali itu pernah berjalan di dalam lembah kekelaman, di tempat yang gelap, tempat yang gak enak. Tapi aku gak takut bahaya. Dia kenal siapa Tuhan. Sebab Tuhan itu beserta sama aku. Dia gak pernah tinggalin aku. Di dalam musim kegelapan baru kita kenal, oh Tuhan tuh Immanuel ya. Masih ada damai sejahtera. Di sini dikatakan, di dalam kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu bicara perlindungan. Tongkat itu bicara tuntunan Tuhan. Daud ngalami sendiri. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Ini lawan udah di depan mata, malah kita pesta pora. Ini luar biasa banget. Artinya apa? Tuhan memberikan ketenangan sehingga bisa menghadapi lawan. Itu artinya. Engkau mengurapi aku, kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dia merasakan dalam keadaan apapun ada pengurapan Tuhan di sana. Ada kemampuan Tuhan di sana. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dia bicara gak cuma flashback, tetapi ketika Daud tulis ini, dia bicara tentang masa depannya. Aku tetap percaya kalau di musim yang lalu Tuhan bisa melakukan sesuatu yang indah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Justru dalam musim yang gak mudah, kita akan belajar kenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Suatu kali saya mau launching album yang pertama, album solo saya.
sudah bikin album dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Singkat cerita, Januari tanggal 21 kalau nggak salah, itu album diluncurkan. Dan saya ngomong sama bagian yang mendistribusikan album saya ngomong sama dia, bisa nggak bantu saya? Bantu apa Ki? Album ini tolong dipromokan dong sama hamba Tuhan yang bakal jadi pembicara, kan ini pembicara dalam ya. Jadi kalau misalnya mempromokan album, toh juga kalian juga yang mendistribusikan. Boleh nggak dibantu promosi? Saya kenal baik sama hamba Tuhan ini juga, tapi saya menghormati orang ini juga. Ya udah deh, dia aja deh yang bantuin ngomong. Saya kaget tiba-tiba jawabannya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dia ngomong kayak gini, Ki, sorry. Hamba Tuhan ini gak bakal promoin kamu, jadi kita gak bisa bantu. Loh tapi kan kalian yang bantu distribusi, bantu dong. Saya awalnya sempat kecewa. Tuhan, kok gini sih? Kok rasanya kok jalannya buntu sih? Tetapi tiba-tiba di satu waktu, Tuhan bukakan mata saya, mata rohani saya. Tuhan ngomong kayak gini dengan jelas banget. Kalau itu ada hamba Tuhan yang mempromosikan album kamu dan album kamu jadi berkat di mana-mana, itu kan biasa. Tapi kalau nggak ada yang promoin dan tiba-tiba album kamu jadi berkat di mana-mana, kamu baru tahu Tuhanmu itu luar biasa. Hari itu ketika album diluncurkan, nggak ada sesuatu yang spesial. Semua permintaan yang saya rindukan, bisa dikatakan hampir banyak nggak dikasih. Tapi besoknya tiba-tiba lagu Kemenangan terjadi di sini dan album yang ada, album Closer yang pertama, itu masuk ada di iTunes Chart Indonesia, itu nomor 1 dan saya nggak pernah kepikir. Album itu naik bahkan di atasnya dari John Mayer, bayangin. Itu di atas John Mayer di Indonesia. Dan gak lama setelah itu lagu itu jadi berkat di mana-mana sampai akhirnya bulan September 2017 Anugerah Musik Indonesia kontak saya, Pak Franky, lagu Anda masuk sebagai nominator. Saya bingung siapa yang masukin karena ternyata Anugerah Musik Indonesia AMI pertama kali punya kategori penghargaan lagu produksi berlirik Nasrani, itu pertama kali 2017. Saya nggak tahu siapa yang masukin, saya cuma percaya Tuhanku luar biasa, bisa membuat yang tidak masuk akal bisa jadi masuk akal. Nggak mungkin dikenal sama Tuhan, ada fasilitas khusus yang Tuhan mau nyatakan. Dimulai dengan apa? Kenal Tuhan. Kenal Tuhan melalui apa? Musim kesesakan. Kadang kita harus kecewa dulu seringkali karena kita nggak nangkep. Tetapi ketika kita nggak menyerah dan kita terus berjalan, engkau akan kenal Tuhan itu baik. Yang kedua, kalau Anda mau dikenal sama Tuhan, jadikan Tuhan sebagai gembalamu. Maaf ya, saya mau katakan, bukan babumu, bukan pembantumu. No, dia gembalamu. Seringkali itu orang suka suruh-suruh Tuhan. Dan akhirnya kadang-kadang kalau Tuhan gak ngelakuin ini dalam hidupku, aku mau tinggalin Tuhan deh. Kecewa aku sama Tuhan. Kenapa kok kayak gini? Tuhan, katanya Tuhan memberkati aku, kok jadinya kayak gini? Kita perlakukan Tuhan seolah Tuhan kayak, maaf, pembantu kita. Yohanes 10:14-15 dikatakan, akulah gembala yang baik, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, begitu juga aku mengenal siapa? Domba-dombaku, dan mereka pun mengenal aku, karena aku menyerahkan nyawaku untuk mereka. Coba kita lihat gambar berikut. Ini gambar domba. Tahu nggak? Domba itu binatang yang seperti apa sih? Domba itu nggak punya alat serang, nggak punya dia. Penglihatannya tuh rabun, nggak bisa lihat jarak jauh. Dia nggak pandai mencari makan, dia mudah tersesat dan seringkali sulit untuk mengingat jalan. Itulah domba. Jika terluka, dia tuh perlu ada yang membantu merawat.
Kalau enggak mereka bakal mati. Intinya domba itu adalah hewan yang lemah yang tidak dapat hidup tanpa gembalanya. Nah, gembala itu pekerjaan yang rendah, saya mau katakan. Karena apa? Di zaman Israel itu kalau nggak ada pilihan lain, ya udah jadi gembala aja. Jadi itu bukan profesi yang keren, tinggi, enggak. Itulah Tuhan kita yang rela menjadi miskin supaya kita jadi kaya. Yang rela menyerahkan hidupnya buat kita. Yang rela melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Suatu kali saya pergi ke Israel, ada sebuah cerita yang menarik. Kami lagi pergi ke Bethlehem dan di situ orangnya cerita ini tempat di mana gembala-gembala itu menerima pesan dari malaikat tentang Yesus yang dilahirkan. Dia cerita satu hal yang menarik. Pada zaman dahulu itu kalau zaman musim dingin, yang tidur di luar itu gembalanya, yang tidur di dalam gua di tempat yang hangat itu malahan domba-dombanya. Gembala itu merelakan hidupnya supaya domba-dombanya tetap hidup, tetap hangat. Saya ketika baca tentang ini, saya cuma belajar. Kalau Tuhan jadi gembala, jangan suka ngatur Tuhan. Biar Tuhan yang ngatur kita. Amin. Kita coba lihat. Yesaya 55, 8-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Intinya gini loh, Tuhan selalu punya rancangan yang lebih tinggi, lebih baik daripada rancangan kita. Jadi jangan suka ngatur Tuhan. Kalau memang belum waktunya, ngomong aja sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran. Firman-Mu berkata, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau memang belum indah, berarti memang belum waktunya. Gak apa-apa, aku nunggu Tuhan. Tangkap ini. Yesaya 33 ayat 5, Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Coba kita lihat gambar berikut ini. Sebelah kiri itu ada bangunan yang tinggi. Kalau kita tuh ada di lobinya di lantai 1, kita kan cuma bisa lihatnya apa sih? Lobi dan jalanan di depan dari gedung tersebut, betul nggak? Tapi begitu Anda naik ke lantai 30, Anda tiba-tiba bisa melihat itu nggak cuma jalanan, tapi Anda bisa melihat sebuah view yang begitu luas, yaitu pemandangan kota. Benar nggak? Alkitab menuliskan, Tuhan itu ada di tempat yang tinggi. Dia bisa melihat jauh masa depanmu kemana. Dia bisa melihat jalan yang terbaik yang harus engkau ambil di mana. Jangan ngatur Tuhan. Karena dia selalu punya yang lebih baik daripada yang kita punya. Karena itu gini loh, setiap hari saya sama istri selalu berdoa, doanya sama. Tuhan, hari ini kehendak-Mu yang jadi. Aku punya perencanaan, tetapi aku tahu kalau Tuhan mengintervensi perencanaanku, aku tahu Tuhan mau kasih yang lebih baik daripada aku bisa bikin. Dan aku bersyukur karena aku dikenal Tuhan, nyatakan rencana-Mu terjadi di hidupku. Amsal 3, 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Suatu kali tahun 2011 itu momen dimana saya 6 kali bisnis gagal. Saya stres banget. Mimpin pujian itu gak enak karena apa? Nyanyinya lebih daripada pemenang tapi hidupnya gak pernah menang. 6 kali bisnis gagal. Itu gak mudah buat saya. Sampai suatu kali saya udah nyerah. Saya akhirnya ngomong sama papi mami saya mau pindah ke Jakarta. Ada temen yang nawari pekerjaan dan segala macam. Tapi singkat cerita, tiba-tiba gembala saya di Surabaya nawarin untuk, Ki mau gak jadi part timer? Itu tawaran yang jujur ya buat saya,
tawaran yang nggak baik buat saya. Karena apa? Nggak mudah jadi part-timer. Saya biasa kerja sendiri, tiba-tiba saya harus ikut aturan main orang lain. Itu nggak mudah. Bagi saya nggak enak. Apalagi setelah dikasih tahu, Ki maaf, kita nggak punya posisi buat kamu. Jadi kamu bakal dipimpin sama orang yang lebih muda dari kamu. Tambah nggak enak lagi. Padahal saya merasa saya punya kemampuan, pengalaman lebih banyak dari orang ini. Nggak mudah buat saya. Saya minta waktu 2 minggu, boleh nggak saya jawab? Hati rasanya kepengen keluar dari permintaan gembala saya. Tapi ketika saya doa, saya cuma ngomong, let your will be done. Tuhan yang jauh lebih tahu, aku nggak mau ngatur Tuhan. Kalau ngomong dagingku, aku akan pindah ke Jakarta dan aku akan memilih tempat yang menurut aku enak, menurut aku. Tapi ketika saya doa, saya dapat jawabannya cuma satu. Ini waktunya kamu ikuti apa yang jadi permintaan pemimpinmu. Tuhan ini gak mudah, gak enak. Udah nurut. 2 minggu setelah itu saya katakan ya. Oke, saya mau. 3 bulan pertama, ini gak mudah, pembentukan terjadi. Saya biasa kerjanya aktif, bikin planning, sistematis, strategik. Tiba-tiba ada di sebuah lingkungan yang beda banget dengan yang saya mau. Saya stres, tapi 3 bulan setelah itu Tuhan mulai pulihkan saya. Saya belajar untuk menghargai orang lain. Saya belajar untuk tunduk dalam kepemimpinan. Singkat cerita, saya diubahkan sama Tuhan. Akhir tahun itu tiba-tiba mulai dipercayakan satu demi satu. Dari Departemen Edukasi, dari menjadi produser dari album yang pertama yang dibikin sama gereja kami di Surabaya. Satu persatu Tuhan nyatakan, awalnya saya nggak tahu, tapi ternyata setelah saya menjalaninya, saya tahu Tuhan punya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang saya dapat pikirkan. Jangan ngatur Tuhan. Amin. Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik. Jadikan Tuhan sebagai gembalamu. Hari ini ketika engkau ada di Zoom, ngomong sama Tuhan, Tuhan pimpin aku ya Tuhan. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Aku tahu engkau punya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang bisa aku pikirkan. Yang terakhir, kalau Anda mau dikenal Tuhan, kerjakanlah kehendak Tuhan sesuai panggilan kita. Markus 3 ayat 35 dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Coba kita buka satu ayat dulu, Mazmur 139. Dikatakan seperti ini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan menciptakan kita itu dengan sebuah panggilan yang khusus, yang penuh dengan keajaiban dan kedahsyatan Tuhan di dalamnya. Ada sebuah panggilan khusus yang engkau perlu kerjakan di dalam hidupmu. Saya rindu setelah selesai dari Zoom ini, doa minta tahu sama Tuhan. Kasih tahu aku kenapa Tuhan ciptakan aku untuk menuntaskan misi yang mana sih Tuhan dalam hidup ini. Jangan cuma sekedar eksis. Selesaikan, tuntaskan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Yesus ada di muka bumi supaya banyak jiwa diselamatkan. Aku ada di muka bumi untuk menyelesaikan misi Tuhan yang mana ya? Coba cek. Jangan sampai Tuhan suruh engkau ke Niniwe tetapi engkau melenceng ke Tarsus. Jangan sampai Tuhan panggil engkau di satu area tetapi engkau menolaknya dan kau memilih untuk ada di area yang lain. Orang yang dikenal sama Tuhan adalah orang yang menyelesaikan kehendaknya Tuhan. Panggilan atau kehendak Tuhan itu selalu tentang mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sekeliling kita.
Filipi 1 ayat 22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja apa? Memberi buah. Not about me. Not about me. Suatu kali tahun 2007, saya diminta sama seseorang, Ki bikin konser dong di kota Solo 3 hari, undang orang-orang yang kamu kenal, kita mau bikin konser rohani. Tetapi tiba-tiba saya ngomong balik sama orang ini, saya panggil dia Koko, aku punya ide gimana kalau kita bikin konferensi aja. Kayak kemarin aku barusan pulang dari Hillsong Conference, kita bikin kayak gitu aja gimana versi Indonesia. Jadi gak cuma sekedar worship night, tapi gimana kalau kita bikin sebuah seminar, pagi sampai sore seminar, malamnya selebrasi, seru itu. Dia setuju, dia support. Singkat cerita, jadilah Unlimited Worship Conference yang pertama. 800 orang datang di dalam acara itu. Saya waktu itu belum nangkep Tuhan mau apa sih dalam kehidupan saya. Tahun berikutnya, 2009, saya digerakkan sama Tuhan untuk bikin lagi di kota Surabaya. Naik lagi angkanya dari 800 yang join 1400. Tambah gak masuk akal. Sampai akhirnya saya tanya, Tuhan maunya apa sih? Waktu itu gembala saya namanya Pastor Philip, dia ngomong kayak gini, Ki, kalau memang ini yang Tuhan mau untuk kau kerjakan dalam kehidupan ini, Tuhan akan datangkan orang-orang yang terbaik untuk mendukung kamu. Saya awalnya gak ngerti, bener gak? Tiba-tiba ada hamba Tuhan yang lain yang mendoakan saya. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini, saya ngelihat sebuah kegerakan yang besar sekali di pujian penyembahan di Indonesia. Dan dia ngomong kayak gini, ada satu api yang Tuhan bangkitkan dan tiba-tiba api-api lain itu bangkit dan terjadilah sebuah api yang begitu besar. Dan disitulah kegerakan pujian penyembahan terjadi buat Indonesia di sebuah musim yang baru. Saya waktu itu belum nangkep, saya selalu mikir mungkin dia orangnya bukan saya. Tapi tahun 2011 panggilan itu tambah kuat. Singkat cerita, saya ngerti, saya nangkep melalui di sebuah kebaktian. Tiba-tiba ada tiba-tiba gembala setempat, dia barusan pulang dari sebuah konferensi. Ternyata di situ yang menjadi pembicaranya adalah Cindy Jacob. Cindy Jacob bicara waktu itu bahwa Indonesia akan mengutus banyak misionaris musik ke Timur Tengah, dikatakan salah satu nubuatannya. Di Indonesia akan lahir pondok pujian, pondok Daud 24 jam non-stop, it will happen in Indonesia. Dan waktu itu belum ada. Ketika saya mendengar perkataan itu, seperti ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati saya. Seperti ada sebuah api yang membakar. Dan saya nangis waktu itu, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tahu aku gak mampu, tetapi boleh gak aku hari ini ngomong, here I am, send me for Indonesia. Saya nangis waktu itu di kota Solo waktu itu. Singkat cerita 2013 kami membuat sebuah seminar lagi di Jakarta. 2014 ya, melalui tuntunan Tuhan, saya pindah ke Jakarta dengan sebuah panggilan untuk membangun sebuah sekolah pujian penyembahan. Mudah apa enggak? Enggak mudah, tantangannya besar. Singkat cerita tahun demi tahun Tuhan sediakan buka pintunya dan segala macam. 2017 dari punya kantor di Muara Karang, awalnya enggak mudah karena kantornya harus bubar. Tapi 2017 malah pindah ke Plaza Indonesia. Dari Plaza Indonesia kita membuat sebuah Unlimited Worship Festival. Itu enggak masuk akal, punya dana 30 juta kok bisa bikin event 350 juta. Bisa kerjasama sama Yamaha dan beberapa distributor yang lain. Sampai waktu itu ada nama seperti almarhum Glenn Fredly bisa nyanyi di sana. Kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Enggak masuk akal sama sekali. Tuhan bawa satu demi satu. Sampai hari ini begitu luar biasa. Tempat dihapuskan, justru malah apa? Bangunan fisik diruntuhkan supaya bangunan digital itu dibangkitkan. Saya belajar hari ini supaya dampaknya lebih luas. Saya baru ngerti. Dan Tuhan malah kasih hikmat dan tuntunan Tuhan satu demi satu. Orang-orang baru Tuhan tambahkan dan tinggal tunggu sebentar lagi. Kami sedang membuat sesuatu yang baru. Kami barusan punya tempat di Grogol.
kami sedang memproduksi banyak hal di sana, itu pun gak masuk akal. Di mana ada visi Tuhan, kehendak Tuhan dinyatakan, selalu ada penyediaan Tuhan terjadi di sana. Tangkap ini. Makanya tangkap kehendak Tuhan. Gembala saya di Jakarta ngomong kayak gini, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang repot, enakan. Misalnya gini, di sini ada korobet ya, saya panggilnya korobet. Ada orang misalnya korobet itu lagi menyuruh seseorang, tolong belikan saya nasi goreng dong. Kalau korobet yang suruh, yang harus kasih uang siapa? Yang nyuruh korobet dong. Kalau orang ini nggak tahu jalannya, yang kasih tahu jalannya siapa? Yang nyuruh dong. Kalau dia nggak punya kendaraan untuk bisa pergi ke tempat beli nasi goreng, siapa yang harus kasih kendaraannya, transportasinya? Yang nyuruh. Makanya tangkap kehendak Tuhan hari-hari ini. Saya percaya di setiap diri Anda, Tuhan sudah punya panggilan yang unik, yang spesifik, yang harus Anda selesaikan selama nafas itu masih ada. Saya akan kasih sesuatu yang simpel dan ini bisa menutup kita semua. Panggilan atau kehendak Tuhan itu bisa dinyatakan melalui apa sih secara spesifik? Yang saya belajar melalui talenta atau kekuatan dan kemampuan yang kita punya. Itu yang pertama. Tuhan bisa berbicara di sana. Tuhan akan pakai talentamu, kemampuanmu untuk menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Melalui firman yang datang, multimedia bisa bantu. Ada slide berikutnya. Kehendak Tuhan bisa dinyatakan itu melalui firman yang tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Lihat. Saya ketika membangun Unlimited Worship, itu firman yang datang begitu banyak, nubuat yang kemanapun saya pergi selalu ada firman Tuhan dinyatakan di sana. Lihat. Atau panggilan Tuhan bisa terjadi melalui orang-orang yang tiba-tiba Tuhan ingatkan, kok aku disuruh hubungin orang ini ya, kenapa ya? Coba Anda cek, panggilan Tuhan bisa ada melalui masalah yang engkau hadapi. Berapa banyak orang yang justru mendapatkan panggilannya ketika dia menemukan masalah dalam hidupnya. Saya kalau enggak 6 kali bisnis gagal, saya enggak ketemu panggilan hidup saya. Gara-gara 6 kali bisnis gagal, saya akhirnya hari ini bisa membangun Unlimited Worship. Lihat, dari masalah pun Tuhan bisa menyatakan panggilan. Melalui kesempatan yang tiba-tiba dibukakan, melalui mimpi yang Tuhan berikan, melalui peringatan yang Tuhan sampaikan, melalui pintu yang ditutup Tuhan bisa bicara, melalui orang-orang yang Tuhan pertemukan, dan melalui kebutuhan sekitar yang tiba-tiba hatimu begitu gelisah dan Tuhan ngomong dengan jelas, lakukan sesuatu untuk bantu mereka. Bisa jadi itu panggilanmu seperti yang Tuhan nyatakan buat Nehemia. Nehemia diminta sama Tuhan untuk bangun kembali tembok Yerusalem. Datang sekelompok orang dari Yerusalem menyampaikan hati Tuhan. Dia nangkep, singkat cerita, dibantu sama raja, dibantu sama banyak orang. Ngalami tantangan yang gak mudah, tetapi yang luar biasa. Nehemia menggenapi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yeremia 9, 23, 24. Saya akan selesai di sini. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena hal berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Sampai kita tunggu pemain musik. Hari-hari ini mendengar orang yang dipanggil pulang, itu rasanya udah mulai biasa ya. Betul gak? Gak pandang usia. Teman saya barusan namanya Raditya Olowan,
meninggal dalam usia 36 tahun. Enggak pandang usia dan terjadi begitu mendadak. Suatu kali Tuhan gerakkan saya untuk saya lihat sebuah kebaktian penghiburan dari seorang hamba Tuhan. Seminggu sebelumnya ada seorang kakak saya, kakak rohani, namanya Martin Sabah, dipanggil pulang serangan jantung. Sedih banget, sedih banget. Saya udah punya beberapa hal yang mau dikerjakan bersama dengan dia di Unlimited Worship. Gak jadi semua, sedih. Nah ketika saya lihat kebaktian penghiburan itu, saya lihat ada orang-orang yang tiba-tiba bersaksi tentang hamba Tuhan ini. Orang-orang yang begitu dekat dan kenal dengan dia. Bagaimana orang ini begitu melayani banyak orang yang selama ini gak pernah terlihat di atas panggung. Bagaimana hidupnya benar-benar jadi berkat bagi keluarganya. Dan ketika orang ini, beberapa orang bersaksi tentang hamba Tuhan yang dipanggil pulang ini. Tuhan bicara sama saya begitu kuat. Ki, kalau kamu suatu kali dipanggil pulang, istrimu bakal ngomong apa tentang siapa kamu? Anak-anakmu bakal ngomong apa tentang siapa kamu? Jangan sampai kamu kelihatannya cuma berkarya begitu hebat, tetapi kasihmu gak hadir bagi mereka. Jangan sampai engkau kelihatannya pelayanan kemana-mana, karyamu ada di mana-mana, tetapi kasihmu, kehadiranmu itu gak dirasakan orang-orang. Hari itu saya nangis, Tuhan ampuni aku. Seringkali aku cuma mikirin tentang pencapaian dan pencapaian. Saya nangis gitu. Dan saya mulai mikir, Tuhan aku mau hidupku hadir dalam kehidupan orang lain, gak cuma karyaku. Buat apa laguku bisa sampai kemana-mana tetapi hidupku gak punya hubungan yang dekat dengan banyak orang yang harusnya aku bisa jangkau mereka, melebihi karyaku. Meninggalnya Radit, Tuhan berbicara dengan kuat lagi. Saya waktu itu selesai pelayanan saya langsung berangkat ke rumah sakit. Saya melihat jenazahnya Radit di sana. Saya pulang dari sana, saya nyetir mobil, Tuhan berbicara dengan kuat. Kamu lihat gak? Begitu banyak orang, mereka begitu bersimpati dengan meninggalnya seorang Radit. Karena Radit hadir di dalam kehidupan banyak orang dengan nyata. Gak cuma khotbahnya hadir, tapi hidupnya hadir. It's your time, Frankie Kunchoro. Saya nangis, saya di mobil saya nangis, Tuhan. Apa yang harus aku lakukan in this life? Tuhan kasih saya hikmat buat pemuritan buat para WL dan penulis lagu. Formatnya gimana? Jadi selama di perjalanan itu Tuhan ngomong terus. Formatnya gini, 12 kali sesi secara intentional, sisanya casual. Jadikan mereka keluargamu. Cari orang-orang, temukan orang-orang yang usianya 15 sampai 25 tahun, 20 tahun di bawah kamu. Mereka harus kenal siapa Tuhanmu dan bagaimana kamu membangun segala sesuatu. Jangan cuek, peduli sama mereka. Saya nangis, saya di perjalanan itu saya ngomong Tuhan. Dari situ juga Tuhan bicara banyak tentang keluarga saya. Hadir, punya banyak waktu buat keluargamu. Main sama anak-anakmu lebih banyak lagi. Ajari mereka takut akan Tuhan lebih lagi. Itu membuat saya akhirnya setiap malam, saya sama anak-anak selalu ngomong sebelum tidur, baca firman sama Dedi yuk. Biar dia kenal bahwa Dedinya adalah seseorang yang mengasihi Tuhan. Dan saya mau bawa dia juga mengasihi Tuhan. Saya selalu tanya sama anak saya, Tuhan Yesus di mana? Dedi kasih tahu ya, di hatinya kamu semua. Kamu gak usah takut. Semua orang bisa tinggalin kamu, termasuk Dedi dan Mami. Tapi Tuhan gak pernah tinggalin kamu. Saya peluk anak saya nangis. Tiap kali ketika dia lagi tidur, saya tumpangin tangan, Tuhan pakai anak ini. Saya nangis sama Tuhan. Jangan sampai kelihatannya uangku hadir buat keluargaku, tetapi kasihku gak pernah hadir. Orang yang dikenal sama Tuhan, saya akan review dikit. Orang yang dikenal sama Tuhan, mendapatkan fasilitasnya Tuhan. Orang yang dikenal sama Tuhan, tangkap ini, ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Orang yang dikenal Tuhan, ada rahasia kehidupan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupanmu.
Bagaimana saya bisa dikenal Tuhan? Kenalilah Tuhan secara pribadi, bukan dalam kerumunan. Banyak orang heboh kalau lagi datang ke gereja, lagi Zoom. Pertanyaannya setelah itu kita ngapain? Punya waktu pribadi gak dengan Tuhan? Sering ngobrol sama Tuhan apa enggak? Di musim kesesakanmu seringkali juga bisa menjadi musim di mana engkau akan kenal Tuhan dengan lebih lagi. Bagaimana bisa dikenal Tuhan? Jadikan Tuhan sebagai gembalamu, jangan suka ngatur Tuhan. Selalu berkata, biar kehendakmu yang jadi. Yang terakhir, bagaimana bisa dikenal Tuhan? Kerjakan kehendak Tuhan, misi Tuhan yang spesifik di dalam hidupmu. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Nyanyi bareng-bareng. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Coba pikir yuk, sambil semua mata terpejam. Kalau engkau dipanggil pulang sama Tuhan, Tuhan kenal engkau siapa sih? Cuma pengejar hartanya Tuhan atau pengejar hatinya Tuhan? Engkau orang yang hidupnya seenaknya sendiri? Atau engkau orang yang selalu bertanya, Tuhan, mana yang Tuhan mau? Karena cuma yang seperti ini yang dikenal sama Tuhan, yang ketika engkau jadikan Tuhan itu gembalamu. Kau dikenal Tuhan sebagai sahabat, atau justru orang yang cuma jago bikin mujizat tapi gak pernah melekat sama Tuhan? Bedanya tipis. Buat apa dikenal hebat sama manusia tetapi gak berkenan sama Tuhan? Gak ada artinya. Manusia itu sementara, Tuhan itu kekal. Dia punya kuasa atas surga dan bumi. Coba pikirkan kembali. Saya percaya ada sebuah misi yang khusus, yang spesial, yang Tuhan mau untuk engkau kerjakan selama engkau hidup. Tuhan, aku berdoa, berbicaralah. Berbicaralah, sampaikan hatimu. Panggilan apa yang harus kami kerjakan dalam hidup ini? Tuntun kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Kami gak mau hidup cuma sekedar hidup, tapi kami rindu Kristus, rencana Kristus nyata dalam hidup kami. Ingatkan kami tentang talenta, kekuatan, kemampuan yang Tuhan kasih dalam hidup kami.
Ingatkan kami nubuatan atau firman yang pernah datang dalam kehidupan kami dan itu yang harus kami kerjakan, tapi mungkin kami tunda sampai hari ini karena kami seringkali ketakutan. Bukankah kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang sediakan? Itulah Tuhan. Kalau Tuhan seringkali ketika kami lagi melakukan sesuatu dan tiba-tiba ada sebuah kegelisahan yang Tuhan berikan. Rasanya kami pengen jawab tetapi seringkali kami tunda karena kami takut. Ini waktunya engkau berbicara kembali. Selesaikan. Karena engkau gak pernah tahu kapan waktunya engkau check out hari-hari ini. Gak pernah tahu. Selama nafas masih ada, hidupmu harus hadir bagi keluargamu, bagi sekelilingmu, dan mempermuliakan dan menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Selesai dari Zoom ini, Roh Kudus aku minta, berbicaralah ya. Aku tahu engkau sudah tahu apa yang perlu engkau lakukan Roh Kudus, tapi sebagai sahabatmu, aku minta kembali Roh Kudus. You are my best friend. Yes, you are my best friend. Berbicaralah buat setiap hati. Berbicaralah. Biarlah keintiman itu kembali. Biarlah keintiman itu kembali. Bangun mezbahmu. Sebelum kau bisa bangun pelayananmu. Bangun mezbahmu sebelum kau bisa bangun pekerjaanmu dan pencapaianmu. Karena di tempat itulah ada rahasia kehidupan yang Tuhan mau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini menjadi malam restorasi buat kami semua. Hati, pikiran, dan masa depan kami diperbaharui sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan setiap hati. Sembuhkan mereka yang terluka. Peluk setiap mereka dengan kasih-Mu yang indah. Dan biar mereka menemukan panggilan Tuhan. Menjadi pribadi yang dikenal sama Tuhan. Itulah pencapaian terbesar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.